Hai, oke minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Jepang di Dai Nijuka bab 20. Bab 20 sekarang ini kita memasuki bentuk biasa ya, nomor satu bentuk biasa yang bisa minasan pergunakan. Bentuk biasa ini di kaiwa atau bercakap-cakap dengan keluarga, teman dekat, yang pokoknya yang minasan anggap, saya kira-kira nggak apa-apa menggunakan kosakata ini kepada lawan bicara ini, ya silakan bisa pergunakan bentuk biasa. Atau kalau di Jepang bisa disebut tameguchi. Tapi kepada lawan bicara yang kiranya posisinya lebih tinggi, atasan atau orang tua dan orang yang baru saja minasan kenali, jangan menggunakan bentuk biasa ini karena kurang sopan. Nah, oke, sekarang kita langsung ke polanya saja untuk merubah ke bentuk biasa ya minasan ya. Pertama di sini kita tulis T ini. T ini itu bentuk halus. Cuman dalam setara bentuk halus ini ada yang lebih halus lagi yang dimaksud seperti sonkeigo. Itu bahasanya udah halus banget itu. Cuman minasan selama ini belajar itu kan setara dengan anak TK N5 ya kan. Nah, untuk bentuk T ini seperti minasan menggunakan des, mas, maseng, itu masih bentuk halus atau T ini. Oke, langsung saja. Di sini ada nihon ikimasu. Nihon ikimasu. Nah, ini kan bentuk halus ya. Ini kita rubah menjadi bentuk futsu atau bentuk biasa. Ya. Bentuk futsu atau bentuk biasa ini yang berubah hanya ada satu, nihon iku. Dari ikimas menjadi iku. Minasan kan kemarin sudah belajar ya di bab 18 cara mengubah menjadi bentuk kamus. Terus di bab 17 minasan sudah belajar juga di bentuk nai. Nah, sekarang minasan di bab 20 ini kan dibentuk futsu. Kita pergunakan semua dari bentuk T, bentuk nai, bentuk kamus dan bentuk tak di bab 19. Oke, gini cara merubahnya yang minasan dari nihon ikimas menjadi bentuk kamus nihon iku. Berarti semua harus diubah ke bentuk kamus? Bukan, salah. Yang ini minasan harus tahu golongannya dulu ya. Bisa merubah, setelah itu baru bisa merubah ke bentuk biasa. Yang kedua, tabako suimaseng. Tabako suimaseng menjadi tabako suwanai. Kalau maseng menjadi naik. Yang selanjutnya ada kino. Kino sushi o tabe masta. Tabe masta. Nah, tabe masta di sini menjadi kino sushi o tabeta. Kino sushi o tabeta. Masta menjadi ta. Ya. Tabe masta, tabeta. Yang selanjutnya ada ototoi kairimaseng desta. Kairimaseng desta negatif lampau. Ototoi kairana kata. Kairana kata ini bentuk biasa ya minasan ya. Tapi kalau seandainya minasan menulis ototoi kairana kata des, dikasih des ya dia menjadi halus. Ya. Ototoi kairana kata. Dan untuk selanjutnya di sini ada kono kohi wa oishi desu. Kata sifat sekarang ini dari kata kerja ya, dari kata kerja positif, negatif, positif lampau, negatif lampau. Sekarang kita ke kata sifat nih. Kono kohi wa oishi desu. Kopi ini enak. Nah, menjadi bentuk biasa futsu, kono kohi wa oishi, desnya nggak ada. Ya, kalau desnya nggak ada, minasan menjadi futsu bentuk biasa. Yang selanjutnya ada lagi watashi wa anata ga suki desu. Watashi wa anata ga suki desu, saya suka kamu. Nah, ini menjadi watashi wa anata ga
skidah, ada danya ya. Karena bentuk futsu dari kata sifatna itu dikasih da. Tapi dalam pembicaraan, dalam kaiwa, da ini belum tentu muncul karena da ini ada kanjo atau emosi di situ. Contohnya, asta hima, hima. Kalau misalnya nani, nah kita jawab lagi, hima dah. Jadi da ini kadang-kadang muncul. Tapi di sini langsung saja saya sertakan, di sini ada danya, biar minasang nanti nggak pusing. Yang selanjutnya ada anuhitowa sensei desu. Anuhitowa sensei desu, orang itu guru. Berubah menjadi anuhitowa sensei. Ya. Anuhitowa sensei. Yang selanjutnya lagi ada di sini chotto mate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Mate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Ini menjadi chotto mate. Hanya mate aja. Kudasainya nggak ada. Ya. Dan selanjutnya di sini ada osake o nonda koto ga arimasu. Osake o nonda koto ga arimasen. Di sini kan ada dua, artinya pernah dan tidak pernah. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk futsu seperti ini, minasang. Osake o nonda koto ga aru. Kan ini dari arimasu. Arimasu bentuk futsunya menjadi aru. Arimasen bentuk futsunya menjadi nai. Nah, ini harus diingat-ingat. Osake o nonda koto ga aru, aru, nai, gitu ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada binkyo shinakereba narimasen, kan kepanjangan ya. Binkyo shinakereba naranai. Dari narimasen menjadi naranai. Ini kalau kasih tes juga menjadi halus ya minasang ya. Oke. Jadi di sini ada proses pembuatan bentuk T ini ke bentuk futsu, bentuk halus ke bentuk biasa. Jadi minasang kalau ngomong, ada orang gitu kan, sudah kenal lama, sahabat gitu, minasang pakai bentuk futsu juga nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya baru kenal, usahakan ya menggunakan bentuk halus dulu. Ya walaupun ini belum halus banget ya, tapi ini udah masuk dalam bentuk halus. Oke. Ini cara merubah dari bentuk T ini ke bentuk futsu. Walaupun masih ada banyak sekali perubahan-perubahan, kayak misalnya ga dekimasu bisa. Contohnya, watashi wa nihongo ga dekimasu menjadi watashi wa nihongo ga dekiru. Terus kayak dekimasu yang juga bisa dekinai, tidak bisa. Dan selanjutnya minasang di sini kan ada bentuk biasa nih. Sekarang kita masuk ke nomor 2, nada. Ini ada pengaruhnya ya minasang, karena dari awal minasang belajar bahasa Jepang, kalau misalnya watashi wa wawan desu, watashi wa wawan. Tapi kalau nadanya kita angkat, watashi wa wawan, saya wawan, kan kesannya malah tanya ya. Oke. Di sini langsung saja, ini ada nada asta hima, nadanya naik ya. Asta hima. Nah, kalau jawab ya menjadi hima. Hima. Kalau enggak menjadi hima janai. Hima janai. Ya, walaupun minasang belajar, tapi bentuk yang ini jangan dibuat-buat karena nanti malah jadi aneh ya. Nah, di sini ada nada naik dulu untuk tanya. Untuk jawabannya sebenarnya nggak harus nada turun ya. Nada stop atau mungkin lurus juga boleh. Hima. Hima. Bukan harus turun ya maksudnya ya. Hima janai. Ya. Nah terus ini apa sih? Ya ini hai. Dulu minasang di awal belajar bahasa Jepang itu untuk jawaban ya itu adalah hai.
lama kelamaan kan di situ berubah kan menjadi hai menjadi halus, sedang, ini udah nggak sopan. Jadi kalau jawab iya ya iya, enggak ya enggak. Hai, kalau itu kesannya kayak nggak enak gitu kalau didengar. Tapi kalau minasang udah ngomong sama orang setara dengan minasang, atau mungkin profesinya sama, atau bahkan minasang kedudukannya lebih tinggi, kayak minasang itu seperti buco ya, kepala bagian, atau mungkin kaco ya. Maaf, kalau buco itu kepala bagian, kaco kepala seksi. Nah, minasang ngomong sama karyawan minasang itu boleh menggunakan bentuk futsui ini. Nah kalau iye ini menjadi gitu ya minasang ya. Jadi perubahan dari hai dan iye seperti ini. Nah seandainya kata tanya di sini kita pergunakan untuk cowok dan cewek itu beda loh jawabannya. Karena cowok dan cewek di Jepang itu contohnya kayak watashi. Kalau cowok pertama itu watashi, itu biasa halus. Boku, nah boku itu cowok, biasanya dari kecil dia udah remaja, dewasa ya. Boku aneh. Nah seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini ada ore itu kesannya gimana ya, kasar banget gitu. Ore. Tapi kalau di Gemba mesti ngomongnya seperti ini. Watashi wa iranai. Nggak penting nih watashi. Pakainya kalau nggak boku ya ore. Tapi kalau untuk perempuan beda. Walaupun ada kesamaan, yang pertama itu watashi, yang kedua watakushi. Itu biasanya kalau cewek itu kayak di halus-halusin gitu ya, watakushi. Nah ini setara dengan boku, yaitu atashi. Jadi lebih singkat nih, atashi. Dan yang terakhir ore. Lah masa cewek pakai ore juga ya kan? Cewek ada yang nakal juga, ada yang kasar. Bahkan di Jepang pun sopir dan kerja di lapangan itu ada yang cewek juga. Atau mungkin minasang tahu yakuza itu juga ada ceweknya juga. Dan mereka yang pakainya nggak watashi tapi ore juga. Jadi kesannya kayak kasar ya. Untuk jawaban di sini minasang untuk kata sifat na itu ada sedikit perbedaan juga antara cowok dan cewek. Asta, hima. Kalau cowok hima atau himada. Dan yang terakhir himada yo. Ya, ini kalau cowok hima. Himada. Himada yo. Nah kalau untuk cewek hima. Himayo. Himada yo. Ya ini perbedaannya hanya ada di dua ini minasang. Himada yo. Yang ini himada yo sama ya. Nah terus kalau negatifnya gimana? Nah negatifnya tetap pakai ini hima janai. Kalau misalnya janai dayo gimana? Nggak bisa, aneh. Nah terus janai ini apa sih? Janai ini ya jari maseng, di sini kan ada. Mana tadi? Nah di sini korewa watashi no jari maseng. Oh maaf, di sini belum ya. Korewa watashi no jari maseng. Ya, ini kita kasih ke bawah sini aja ya. Korewa watashi no jari maseng. Korewa watashi no janai. Korewa watashi no janai. Kok janai sih? Kok di sini hanya nai? Kalau minasang mengingat kembali di pelajaran 17, di pelajaran 17 kan kita merubah bentuk mas ke bentuk nai. Di situ ada tokubetsu atau yang khusus. Kalau minasang ingat-ingat kembali, untuk arimasen sendiri itu berubahnya menjadi nai.
ya. Oke. Jadi di sini kita belajar cara merubah dari bentuk biasa ke bentuk dari bentuk halus atau T ini kita ubah menjadi bentuk futsu atau biasa, dan penggunaan nadanya naik dan turunnya. Oke. Di sini kita juga bisa menghilangkan partikel juga minasan. Jadi nggak perlu saya tulis. Jadi kita langsung ke intinya saja, ya. Untuk bab 20 ini kita bisa menghilangkan partikel. Partikel apa saja sih yang boleh hilang? Partikel yang boleh hilang itu adalah O, E, Wa, Ga, itu boleh hilang. Jadi partikel yang boleh hilang seperti E, oke, ini saya dalam kurung ya, O, ya, O lagi, terus di sini ada Wa, ini boleh hilang. Ga juga boleh, ya, Wa boleh, Wa boleh, O boleh, no nggak boleh, Ga, Wa. Ya, ini adalah partikel yang boleh hilang. Untuk partikel D, partikel Ni, Kara, Made, No nggak boleh hilang, karena kalau partikel ini dihilangkan, ini nanti akan merubah konteks atau artinya akan lain. Ya, minasan. Jadi kalau partikel ini kita hilangkan gimana? Ya, minasan ngomongnya lebih simpel. Ya. Kayak Nihon ike kore taberu tabako suanai. Terus kalau misalnya pakai ga di sini, watashi boku anata suki anata shikida. Di sini juga osake o nonda koto ga arimasu, osake o nonda koto ga arimasen. Mai, ya. Osake nonda koto aru. Tanya ya, nadanya kan naik. Osake nonda koto aru. Ya, gitu ya minasan. Dan terkadang di sini bentuk T imas ya. Bentuk T imas pun bisa kita singkatkan, ya. Bentuk T imas bisa kita singkat, seperti kekong shite imas, kekong shite iru. Lah, i-nya ini kadang-kadang hilang. Kekong shiteru, anata pasokong motteru, anata wa pasokong o motte imasu ka, diubah menjadi bentuk futsu. Anata wa pasokong motte iru. Kalau orang ngobrol biasanya anata pasokong motteru, i-nya hilang. Bisa juga yang ini minasan, kono kohi wa oishi desu ga takai. Kono kohi wa oishi desu ga takai. Kopi ini enak tapi mahal. Lain ada bentuk futsunya juga. Kono kohi oishi kedo takai. Jadi desu ga di sini dia berubah menjadi kedo. Ya, harus diingat minasan. Kono kohi oishi kedo takai. Nah, terus kalau misalnya kita gabungkan gimana? Kita masih pakai format sebelumnya. Jadi sama ya, kutik-kutik ya. Kalau kata sifat na yaitu pakai D. Di pelajaran bab 16 mungkin minasan masih ingat ya. Nah, gitu ya minasan ya. Di sini di bentuk biasa, cara merubahnya seperti ini. Bentuk T ini diubah menjadi bentuk futsu. Hanya mas, ike, maseng, terus menjadi bentuk nai, masta menjadi ta, maseng desta menjadi nakata. Untuk lebih detailnya, minasan bisa melihat rensu A yang ada di Kyokaso, buku panduan di Minano Nihongo, ya. Itu berada di halaman Hyaku Rakujuro Peiji 166, ya, di halaman 166 di rensu A. Di situ ada tabel yang minasan harus hafalkan, pahami benar-benar.
cara merubahnya dari bentuk T ini ke bentuk futsu. Dan untuk nada-nadanya seperti ini, dan ingat minasan, tolong jangan mempergunakan bentuk futsu. Ya walaupun bentuk futsu di sini itu terlalu enak ya, simpel ya. Tapi bentuk futsu ini kadang-kadang bisa menjadi masalah ya kalau minasan ngomong dengan orang yang baru aja dikenal ya. Itu kesannya itu kayak kita itu namain gila, sombong. Jadi minasan tolong berhati-hati. Kalau bisa minasan pergunakan bentuk halus dulu. Setelah minasan udah kenal lama, baru minasan bisa menggunakan futsuke atau pamiguchi ini. Oke, minasan. Mungkin di bab 20 ini udah mewakili semuanya seperti yang saya jelaskan barusan dan saya berikan contoh. Apabila minasan ada pertanyaan, bisa minasan pelajari lagi dan minasan akan menemukan jawabannya. Oke? Hai, Dai ni juga wa mo kokomade ni shimasu ne. Sampai bertemu lagi di bab 21.